Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar supaya kita terus dapat melaksanakan tugas-tugas seharian kita, melayani masyarakat, merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan di desa. Yang kedua, saudara, seperti yang menjadi tugas kita bersama, yakni tugas organisasi dalam rangka memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan faktanya kita sudah berhasil ikut berpartisipasi mensukseskan perubahan itu hingga kemudian menjadi Undang-Undang 3 Tahun 2023 tentang desa. Kita berharap revisi ini menjadi salah satu upaya dalam mempercepat, mempertegas pembangunan di desa agar desa juga segera mendapat kemajuan, desa segera mendapatkan kesejahteraan, dan cita-cita desa menjadi lebih baik, maju dan mandiri. Nah, di kesempatan yang lain tugas kita juga bertambah manakala Presiden Prabowo telah membuat sebuah langkah strategis dalam rangka mengangkat derajat pembangunan ekonomi pedesaan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dan tentu saja saya berharap teman-teman di seluruh Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam rangka berpartisipasi menyukseskan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita merasakan sebuah perjuangan yang sangat berat, terkhusus tentang revisi PP 11 tahun 2019. Saudara, kita sering masih berdebat tentang kejelasan status perangkat desa sesuai dengan apa yang tertuang dan teramanatkan dalam Undang-Undang Desa, bahwa aparatur pemerintah desa itu yaitu perangkat desa, sehingga status kita itu sudah jelas perangkat desa. Kemudian hak-hak perangkat desa sebagai aparatur desa juga sangat jelas, yakni perangkat kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa lainnya ada kesejahteraan yang menjadi haknya. Kepala desa, perangkat desa mendapatkan gaji, kemudian BPD, RT, RW mendapatkan intensif. Itu artinya ketegasan dalam undang-undang ini merupakan bagian dari upaya negara untuk memperhatikan desa. Namun ada hal yang tentu saja masih menjadi persoalan bagi kita manakala PP 11 tahun 2019 ini belum memberikan kenyamanan, ketenangan bagi kita, karena kita menganggap PP 11 tahun 2019 ini masih sangat diskriminatif. Bagaimana kemudian perangkat desa yang memiliki masa jabatan 30 tahun gajinya sama dengan perangkat desa yang bekerja baru saja. Nah, revisi PP ini menjadi bagian penting dalam rangka mendorong negara semakin memperhatikan desa dan memberikan hak-hak kepegawaian bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni ada gaji, ada tunjangan, hingga kemudian kesetaraan profesi perangkat desa ini akan setara dengan profesi PNS, TNI, dan Polri. Nah, dengan begitu upaya untuk membangun desa secara profesional yang dibarengi dengan kesejahteraan melekat pada penyelenggara pemerintahan desa akan lebih bagus. Nah, hanya saja saudara, bahwa seperti perjuangan-perjuangan pada umumnya tidak begitu saja langsung berhasil, banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi yang paling menyedihkan adalah justru hambatan dan rintangan itu dari diri kita sendiri. Ayo kita sama-sama perangkat desa berintrospeksi diri, mawas diri, bahwa apakah kita benar-benar berorganisasi untuk kepentingan organisasi atau kita berorganisasi untuk kepentingan politik tertentu. Karena perjuangan yang kita lakukan yang bernama revisi PP
itu adalah perjuangan politik, di mana yang kita minta itu juga memiliki kepentingan politik. Kalau kemudian kita sudah berada di kotak politik, karena kita tahu ada beberapa organisasi perangkat desaan yang sangat aktif dan intens dalam kegiatan-kegiatan politik salah satu partai politik yang ada, sehingga dalam pandangan kita itu yang menghambat perjuangan yang kita lakukan. Bagaimana mungkin keputusan politik yang di Jakarta yang multi kepentingan ini kemudian hasilnya akan dinikmati oleh salah satu partai politik, dan tentu saja ini sekali lagi tidak baik, dan kita sadari atau tidak kita sadari kita sedang mempersulit apa yang kita perjuangkan sendiri. Makanya kemudian revisi PP yang semula sudah kita on the track, presiden kita sudah ketemu, menteri dalam negeri kita sudah berkoordinasi, bahkan sudah sampai dengan bagaimana mekanisme, kemudian bagaimana skema penggajian perangkat desa sudah dibahas. Di beberapa kesempatan Pak Tito Karnavian juga sudah memberikan sambutan yang akan datang, perangkat desa akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan masa kerjanya, akan mendapatkan tunjangan, THR dan lain sebagainya. Tetapi ke belakang ini kita disinyalir berpolitik karena ada kegiatan-kegiatan organisasi yang pure seperti kegiatan politik, dan itulah menjadi bahan kita bersama sebagai pengurus organisasi perangkat desa. Ayo kita mawas diri, kita introspeksi diri, apakah kita membawa organisasi kita itu kepada kegiatan politik praktis. Nah, selanjutnya saya berharap meski sudah di beberapa kegiatan yang lalu berada dalam ranah politik, saya berharap mari teman-teman pengurus-pengurus di tingkat pusat atau nasionalnya, ayo duduk bersama. Bagaimana kita kemudian mengorganisir organisasi ini untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan partai politik tertentu. Kita tidak boleh berpolitik praktis, dan kita harus yakin bahwa di kaki sendiri, di pergerakan sendiri insya Allah akan lebih enteng, karena sekali lagi kalau kita ke Jakarta itu semua punya kepentingan politik, tanpa terbebani oleh kepentingan politik kita bisa masuk kemanapun. Nah, itu yang saya himbau kepada saudara-saudara di semua kepengurusan di level nasional, provinsi, kabupaten, dan lain sebagainya. Dengan begitu sekali lagi kita dapat berharap perjuangan akan termudahkan, dan yang kita mintain tolong kalau kita menghadap ke siapapun, yang bersangkutan tidak terbebani secara politik, tetapi hanya berpikir tentang bagaimana segera mengesahkan revisi PP 11 untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, BPD dan lembaga desa. Nah, sekali lagi saudara-saudara, mari kita sekali lagi berintrospeksi diri, kita kembali kepada saat perangkat desa bersatu dalam wadah PPDI. Pada saat itu kita belum ada muatan-muatan politik, kita betul-betul gerakan perjuangan perangkat desa yang kalau namanya berjuang tentu saja ya modal sendiri, senjata sendiri, tanpa harus berharap dari bantuan orang dan belas kasihan dari siapapun. Karena sekali lagi kalau kita mendapatkan fasilitas-fasilitas, tentu beban politiknya ada. Berbeda manakala kita berjuang bergerak sendiri, tentu kita akan lebih enteng melaksanakannya karena tidak ada beban politiknya. Yang kedua, kenapa DPN PPDI berada di desa bersatu? Saudara, desa itu banyak kepentingan. Desa itu ada kepala desa, ada lembaga desa, ada masyarakat desa, ada BPD. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus saling mengisi satu sama lainnya. Kita harus bersinergi dengan siapapun agar persoalan-persoalan yang terjadi di desa dapat kita minimalisir. Satu contoh kenapa kita harus berada di barisan desa bersatu, karena organisasi-organisasi kepala desa ada di sana semua. Nasib perangkat desa itu ada di tangan mereka semua.
Kalau kita tidak berkoordinasi, bersinergi dengan mereka, tentu persoalan-persoalan yang timbul sangat sulit untuk dicarikan solusi. Ada satu persoalan yang kemarin terjadi, yakni pemberhentian perangkat desa di sebuah kabupaten. Setelah kita komunikasikan di level nasional bersama pengurus-pengurus nasionalnya, alhamdulillah pemberhentian dapat dibatalkan. Nah, ini kita ingin terjadi dimanapun berada dan di seluruh wilayah, sehingga sekali lagi persoalan teman-teman dapat diminimalisir secara dini. Dan saya pastikan dengan berada dalam wadah desa bersatu tidak ada persoalan yang tidak bisa kita carikan solusi. Terakhir, saudara-saudara, karena kita itu abdi masyarakat desa, anak buah kepala desa, kita tetap harus loyal dan patuh kepada kepala desa kita masing-masing. Selama perintah tugas yang diberikan kepada kita sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi, tugas kita adalah mengabdi untuk masyarakat desa, dan tugas kita adalah melaksanakan apa yang menjadi visi misi kepala desa. Terakhir, saya berharap sekali lagi seluruh organisasi dapat menahan diri, dapat introspeksi diri. Ayo kita duduk bersama, ayo kita cari format yang terbaik agar organisasi perangkat desa ini tidak kemudian menjadi alat politik atau ditumpangi oleh kepentingan politik, tapi organisasi kita harus ditumpangi oleh kepentingan perangkat desa. Tentu saja kita tidak ingin revisi PP 11 berlarut-larut. Kita ingin secepatnya, satu kata kunci, ayo duduk bersama, ayo bersatu. Mari kita turunkan ego kita masing-masing, ayo kita capai cita-cita bersama agar perangkat desa segera mendapatkan hak-haknya dan tersejajarkan dengan profesi-profesi yang lain di negeri ini. Kita juga ingin bahwa keluarga kita dapat kita sejahterakan. Kita juga ingin bahwa desa kita mencapai kemajuan. Kita juga ingin masyarakat desa bersejahtera dan jayalah negeriku. Kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam.